Hai guys, kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang reproduksi seksual pada bakteri. Jadi, bakteri memiliki tiga cara untuk reproduksi seksual. Yang pertama adalah konjugasi. Nah, konjugasi ini adalah pemindahan materi genetik antara sel-sel yang mempunyai kontak fisik dengan sesamanya. Ya, misal pakai filinya. Nah, jadi caranya adalah jadi ada bakteri ya. Ini contoh ada bakteri, ada dua bakteri. Kemudian ada fili-fili. Kalau fili itu kecil-kecil ya berarti. Nah, fili-filinya ini kontak langsung. Yang fili ini nempel, yang fili satunya juga nempel. Nah, ketika fili ini menyatu, akan terbentuk yang namanya jembatan sitoplasma. Jadi antara fili, ini filinya ya, kemudian ini juga fili, ini akan membentuk jembatan sitoplasma. Nah, disinilah terjadi pertukaran materi genetik atau pemindahan materi genetik antara sel satu ke sel yang lain. Seperti itu. Nah, bedanya kalau konjugasi ini, dia prosesnya adalah melalui bantuan dari bakteriofaga. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap transformasi. Nah, tahap transformasi ini yang pertama, mula-mula sel bakteri itu ada yang sebagai donor DNA dan ada yang menjadi resipiennya. Nah, kemudian yang menjadi donornya itu dia akan lisis. Jadi dia setelah memberikan materi genetik ke bakteri yang satunya dia akan lisis, dia akan mati. Seperti itu. Nah, kemudian sel-sel ini akan menyatu ya. Jadi DNA-nya ini akan menyatu di sini antara DNA donor plus resipien. Itu yang disebut DNA rekombinan. Nah, seperti itu. Kemudian, cara yang ketiga adalah transduksi. Nah, tahapan transduksi itu adalah pemindahan materi genetik antara sel lain ya. Ya, jadi kalau transduksi itu ada bakteri, dia dibantu oleh bakteriofaga dulu. Ya, baru bakteriofaga ini akan menginfeksi bakteri yang selainnya, seperti itu. Jadi bedanya kalau konjugasi dia filinya langsung membentuk jembatan tanpa bantuan apapun, kemudian transduksi itu melalui bantuan bakteriofag, kalau transformasi dia ngasihin aja DNA-nya kemudian lisis. Jadi kalau ada pertanyaan tentang soal ini, pada tahap terakhir reproduksi seksual melalui metode transformasi ya, berarti metode ini
Akan terjadi penyatuan DNA donor dengan DNA resipien. Ini akan membentuk yang namanya DNA rekombinan. Terima kasih.